Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Juliasko dari kelas KPID dengan NIM 1830501134. Bermaksud ingin memaparkan mini proposal yang telah saya kerjakan yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran E-commerce atau online shop terhadap konsumen. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan dalam dunia usaha menjadi sangat ketat. Perusahaan saling berlomba-lomba dalam bersaing untuk mempertahankan usaha agar tetap kuat di tengah persaingan yang sengit. Menciptakan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama, serta meningkatkan volume penjualan dengan strategi pemasaran melalui internet merupakan tujuan perusahaan. Menciptakan pelanggan baru atau pelanggan lama dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti terus meningkatkan kualitas produk serta mengeluarkan produk dengan inovasi yang lebih baru. Selain itu, mempermudah memperoleh produk berbagai teknologi internet juga sebagai salah satu alasan di mana pelanggan bertahan pada suatu produk. E-commerce atau elektronik komersial menjadi tren yang sangat berkembang dengan menciptakan peluang baru bagi perusahaan dan konsumen dengan jumlah pendapatannya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Perusahaan semakin menyadari fakta tersebut dan mereka sering menggunakan media e-commerce ke dalam strategi bisnis sebagai saluran distribusi. Sejak berbelanja online menjadi hal yang sering dilakukan sekarang ini, maka memahami saluran distribusi menjadi hal penting dari sudut pandang kedua pengguna bisnis, karena akan menjadi masalah penting untuk manajer e-commerce dan akademis jika pengguna bisnis dan konsumen tidak memahami alur yang ditentukan. Apalagi di zaman sekarang ini tidak harus lagi berbelanja mendatangi toko. Konsumen sekarang bisa langsung berbelanja melalui internet atau online, tetapi konsumen tidak tahu barang yang dijual secara online tersebut kualitasnya bagaimana. Ketidakpastian inilah yang membuat kebanyakan pembeli lainnya memilih belanja secara langsung atau ke toko. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif komunikasi konsumen berbelanja melalui e-commerce atau online shop. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan memperkecil ruang lingkup kajian. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi pemasaran yang dijalankan oleh e-commerce terhadap konsumen. Yang kedua, apa pengaruh yang didapat oleh para konsumen setelah memakai e-commerce. Yang selanjutnya, mode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan penelitian langsung agar dapat memperoleh data-data yang lengkap dan akurat mengenai pendapat tentang e-commerce. Yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Dalam penelitian ini terdapat dua pembahasan di dalamnya, yaitu e-commerce dan juga strategi pemasaran. Yang pertama, e-commerce. Definisi e-commerce merupakan singkatan dari elektronik komersial dengan mengeksploitasikan media elektronik. Meskipun pengguna media elektronik ini belum dipahami, akan tetapi desakan bisnis menyebabkan para pelaku bisnis mau tidak mau harus menggunakan media elektronik ini. Contoh paling sederhana adalah suatu perusahaan membutuhkan situs website yang dapat diakses.
E-commerce merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam dunia internet. Penggunanya menguntungkan banyak pihak, baik pihak produsen, konsumen, distributor, pengiklanan, dan masyarakat luas. Yang selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada e-commerce business to customer, melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan. Yang kedua, e-commerce business to business, melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan. Yang ketiga, e-commerce customer to customer, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Adapun selanjutnya manfaat e-commerce bagi organisasi pemilik e-commerce, dapat berekspansi hingga ke pasar nasional dan internasional, dapat dengan mudah menemukan pelanggan pemasok yang lebih baik. Kalau manfaat bagi konsumen, memungkinkan untuk berbelanja atau melakukan transaksi 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. Manfaat bagi masyarakat yaitu e-commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Adapun strategi komunikasi pemasaran adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima, sampai pengaruh. Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Kalau strategi komunikasi pemasaran itu adalah rencana disatukan, menyeluruh, terpadu, dan mengaitkan kekuatan strategik perusahaan dengan tantangan lingkungan, dan yang dirancang untuk memastikan bahwa proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan apa yang hendak ditawarkan pada pasar sasaran